Pasti yang lagi ngeklik video ini lagi cari informasi tentang ngurus visa. Mau itu visa ke negara manapun, intinya lagi ngurus visa, ya kan? Sama kayak gue dulu waktu nyari-nyari informasi, gimana sih caranya ngurus visa ke Jepang. Nah, karena aku tujuannya kemarin ke Jepang itu, jadi mau nggak mau nyari informasi tentang cara mengurus visa ke Jepang. Kalau misalnya ke negara lain, syarat ke negara manapun itu udah pasti beda-beda ya persyaratannya. Nah, karena kemarin itu aku ngurusnya yang ke Jepang, jadi mau berbagi informasi tentang pengalaman aku kemarin ngurus visa ke Jepang. Boleh dibilang the power of kepepet. Kenapa gue bilang the power of kepepet? Karena waktu ngurus itu nggak ada yang bisa bantuin gue, nggak ada yang bisa gue minta tolongin, nggak ada kenal yang namanya orang-orang yang bisa bantuin ngurus visa. Mungkin yang judulnya calo, emang ada ya calo untuk ngurus visa? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Dan kalaupun ada, kayaknya mubazir sih kalau menurut gue, karena kan sudah pasti calo-calonya itu juga kan ngurus visanya di tempat yang sama, persyaratannya sama, duitnya sama gitu, ngebayarnya ke sana. Mungkin duit tambahannya ya duit tambahan yang kita bayarkan untuk masuk kantongnya dia, itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya persyaratannya, prosedurnya gimana aja, dokumen-dokumen yang diperluin apa aja, sepertinya sama saja. Jadi kalau menurut gue, lakukan sendiri, gunakan the power of kepepet. Karena kalau misalnya kita udah kena sindrom the power of kepepet, mau nggak mau kita harus berusaha nyari sendiri. Nah, salah satunya dengan cari-cari di YouTube, mungkin yang suka nonton YouTube, atau di browser, dimanapun itu yang berhubungan dengan informasi mengenai cara mengurus visa. Nah, kemarin itu karena memang aku nggak pernah yang namanya ngurus visa sendiri, jadinya cari-cari di YouTube. Cari di YouTube nggak ada yang detail banget gitu dari A sampai Z ngejelasinnya. Makanya karena pengalaman itu aku bikin satu video yang tentang cara mengurus visa ke Jepang. Itu di video sebelumnya. Karena sekarang aku cuma mau cerita pengalaman yang serunya aja gitu pas ngurus visa, karena ngurus sendiri, nggak pernah ngurus tentang begituan, jadinya kayak ngerasa punya pengalaman baru aja gitu, bisa ngurus visa sendiri. Jadi waktu itu karena memang nih nanti ngurus visa, kalau misalnya kita kayak lewat agen, lewat mungkin lembaga pelatihan atau apalah yang mungkin yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Jepang, itu kan pasti mereka ngurusin, itu sudah biasanya masuk ke dalam paket yang kita bayarkan ke mereka, yaitu mereka yang ngurus visanya kita. Nah, kalau yang ini aku benar-benar pribadi dan ngurus sendiri, makanya berurusannya langsung itu dengan perusahaan yang ada di Jepang, dan ngurus visanya sendiri di Indonesia. Nah, habis itu karena nggak ngerti, buka-buka YouTube, buka website, terus cari gitu caranya gimana dari A sampai Z, dan karena nggak ketemu yang benar-benar bisa ngejelasinnya benar-benar detail, mau nggak mau ya berusaha sendiri. Dan yang paling gue saranin itu, kalian buka website negara yang kalian tuju, kedutaan besarnya negara yang kalian tuju, karena kan di Indonesia sudah pasti punya kedutaan dari masing-masing negara. Nah, itu kan mereka punya websitenya sendiri-sendiri, dan kalau misalnya kita bukanya website kedutaan yang ada di Indonesia, misalnya kedutaan Jepang yang ada di Indonesia, sudah pasti ada bahasa Indonesianya yang benar-benar kita bisa ngerti dan pahami dengan jelas, bagi yang kurang bahasa Inggrisnya seperti saya gitu. Nah, kalau misalnya kita buka yang berbahasa Indonesia kan itu bisa kita ngerti sengerti-ngertinya. Kalau kita klik visa, biasanya kan di situ sudah langsung dipandu gitu. Misalnya kita mau ngurus visa apa? Visa belajar mungkin, visa kerja, visa magang, visa jalan-jalan, visa bisnis, itu kan semua pasti lengkap di situ. Nah, tinggal pilih gitu, kita itu sebenarnya visa untuk apa gitu. Kalau misalnya kemarin aku kan visa kerja, ya udah tinggal pilih visa kerja, cari prosedurnya gimana.
syarat yang diminta apa aja, itu yang paling penting, syaratnya yang diminta apa aja. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih syarat-syaratnya apa aja, kan udah bisa kita ngurus gitu, kita bisa urus syarat yang diminta itu dari A sampai Z gitu. Dan kemarin itu yang gua nggak ngerti itu adalah syarat kalau misalnya surat yang dari Jepang gitu. Dan pas udah terima surat itu baru ngerti, oh ini maksudnya yang surat rekomendasi dari Jepang bahwa kita memang diundang gitu, di invite salah satu perusahaan untuk kerja di sana gitu. Nah itu adalah syarat yang mutlak. Itu juga buat yang visa belajar gitu, mereka juga biasanya punya kayak surat sertifikat itu gitu dari dari kampus yang akan mereka tuju gitu kan. Pada saat ngisi formulirnya itu juga yang jadi kepikiran pada saat itu, kira-kira ini isinya udah bener nggak ya, udah pas belum ya, apa ada yang salah gitu. Nah kalau misalnya punya pertanyaan itu, misalnya ragu-ragu, intinya udah punya nih dokumennya, udah punya semua nih, tinggal bermasalah dengan cara ngisinya salah apa enggak. Intinya isi aja dulu setaunya kita misalnya, oh ini pasti yang diminta ini, isi aja dulu. Nah tipsnya itu pada saat kita ke tempat pengurusan visa itu bawa fotokopi yang kosong gitu, bawa printan formulir yang masih kosong. Jadi misalnya pada saat kita tunjukin ke petugasnya dan itu ada yang salah, kan kita masih punya yang kosong yang bisa kita tulis ulang ya kan. Itu yang gue lakuin pada saat itu, karena memang karena namanya belum punya pengalaman sama sekali untuk ngurus visa, udah pasti kan nanya-nanya gitu, ini kira-kira bener nggak ya, ini salah nggak ya gitu. Nah daripada bertanya-tanya dan yang ditanya juga nggak ada, ya udah mendingan tanya langsung kepada yang ke petugasnya yang tahu semuanya kan. Nah pada saat itu nyampe, petugasnya minta KTP. Maksudnya KTP itu waktu itu cuma ditunjukin aja, karena kalau misalnya kita mau masuk ke gedungnya mereka, ke tempatnya mereka kan kita harus nunjukin KTP kita gitu. Di masuknya itu yang resepsionisnya itu udah langsung minta dokumennya kita, misalnya kita mengurus apa, kita mengurus visa apa gitu. Terus kita bilang mau ngurus visa, misalnya kemarin aku ngurus visa kerja gitu, ya udah aku bilang mengurus visa kerja, punya nggak sertifikat yang dari Jepangnya, punya, dokumennya apa aja gitu. Pada saat dia udah lihat dokumen kita lengkap semuanya, di situ juga dia periksa formulir kita, pengisian formulirnya kita itu udah lengkap apa enggak gitu, udah bener apa enggak. Nah kebetulan kemarin juga itu karena yang misalnya aku nggak ngerti mau ngisi apa, itu aku kosongin gitu, kok kosongin. Tapi kan kalau misalnya kita bawa yang kosong semua ke sana kan ya nggak lucu juga kali, misalnya kita mau ngasih formulir kosongan gitu, terus petugasnya yang ngajarin semua, ini yang harus diisi, ini yang harus diisi. Paling enggak kita ngisi yang kita tahu, nama, alamat, tempat kerja, umur dan lain-lain, itu kan maksudnya kita masih bisa. Yang yang kita kosongin itu yang bener-bener kita nggak tahu sama sekali. Nah kemarin itu aku kosongin yang gue nggak tahu sama sekali, dan pada saat itu dikasih tahu gitu kalau ngisinya ini gitu. Terus juga foto, ukuran foto gitu. Ukuran foto sebenarnya kan pasti udah pada tahu kan, misalnya visa ke negara mana kan mungkin beda-beda juga kali ukuran fotonya atau gimana. Aku juga nggak terlalu ngerti yang ke negara lain gimana. Cuman kemarin karena juga akunya nggak terlalu ngerti tentang ukuran foto itu seperti apa, ya udah ke tempat ngurus visa itu mereka punya studio foto. Misalnya kita nggak punya foto karena, atau mungkin kita mau foto tapi nggak tahu ukurannya gitu, jadi kita bisa foto di sana dan mereka udah tahu ukurannya gimana. Jadi sebenarnya hal yang susah sih sebenarnya, ya udah simpelin lah istilahnya, karena memang udah nggak ngerti gitu mau ngapain. Jadi intinya kalau misalnya cuman berdebat sama diri sendiri di rumah, nggak ada yang ngasih tahu, mending bergerak langsung ke tempat pengurusan visa. Jadi bawa persyaratannya, dokumennya, nggak punya foto juga nggak apa-apa, di sana punya studio foto, nggak ngerti ngisinya nanti dikasih tahu di sana,
Tapi jangan bawa yang bener-bener kosong banget gitu, itu kan ketahuan banget gitu nggak ada usahanya. Jadi yang bener-bener nggak ngerti aja gitu untuk ngurusnya gimana, ya udah kesana gitu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti kan pasti mereka kasih tahu, oh ini yang kurang nih, kamu harus bawa ini gitu. Dan kalau misalnya semuanya udah lengkap, ngisinya udah lengkap, semuanya udah lengkap, terus tinggal bayar. Kalau nggak salah sekitar kurang lebih 600.000 ya waktu itu. Mungkin sekarang udah lebih kali, nggak tahu juga kalau harga pasnya ya. Bayar 3 hari jadi. Kalau misalnya semua lancar 3 hari jadi. Gitu. Jadi nggak usah deg-degan dulu pas mau ngurus visa, karena ya udah, maksudnya itu yang gue alamin saat itu. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nganterin, nggak ada yang mau bantuin gitu. Tapi ya udah, lakukan semampunya. Yang nggak tahu tinggal tanya ke tempat pengurusan visa. Sesimpel itu. Kalau tahu sih pasti nggak akan dakdikduk, tapi kalau yang nggak belum berpengalaman kan pasti dakdikduk juga. Oke. Itu aja yang mau ku cerita. Jadi ya begitulah pengalaman ngurus visa kemarin. Oke, itu aja. Dah. Semoga sukses.